Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kelima, bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, perkecambahan pada tumbuhan, dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi kita belum masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Masih di materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk di materi kali ini juga kita masih membahas itu. Yaitu, di materi kelima ini kita akan mempelajari faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke sob, jadi untuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 10 macam. Di antaranya cahaya, gravitasi, parasit dan herbivora, nutrisi, pH, air, kadar garam, kelembapan, suhu, dan juga udara sob. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari cahaya. Nah sob, secara umum, pengaruh cahaya itu bisa dilihat dari intensitas dan periode penyinaran cahaya atau fotoperiodisme. Intensitas cahaya. Nah, fotosintesis itu akan berlangsung dengan optimum jika intensitas cahaya itu cukup, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga bagus. Sebaliknya nih, waktu intensitas cahaya rendah, misalnya karena ditempatkan di tempat yang gelap, itu akan terjadi yang namanya etiolasi, yaitu tanaman yang menjadi pucat dan rapuh, tapi batangnya akan panjang sob. Nah, yang menyebabkan tanaman ini pucat, ini adalah sedikitnya produksi klorofil. Jadi fotosintesisnya tidak maksimal. Sedangkan yang membuat batang menjadi lebih panjang itu karena hormon auksin yang mempengaruhi pertumbuhan akan tumbuh lebih cepat di tempat yang gelap. Nah, hormon auksin ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, di mana hormon ini akan lebih aktif berada di tempat yang tidak disinari oleh matahari. Contohnya saat matahari berada di salah satu sisi tanaman, sinarnya. Maka aktivitas hormon auksin itu akan lebih banyak di bagian yang tidak tersinari oleh matahari. Yang dimana ini juga akan membuat pertumbuhan batang tanaman tidak seimbang sob. Nah, itu ya intensitas cahaya. Sedangkan untuk periode penyinaran cahaya atau disebut dengan fotoperiodisme itu umumnya mempengaruhi pembungaan sob pada tumbuhan. Nah, jadi berdasarkan panjang pendeknya periode terang dan ada tidaknya gangguan di periode gelap, itu akan terbentuk 3 kelompok tanaman, yaitu tanaman hari pendek, tanaman hari panjang, dan tanaman netral. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu, perlu diketahui bahwa fotoperiodisme ini selalu digemarkan menggunakan grafik seperti ini sob. Nah, grafik ini sering lumayan keluar di UTBK ataupun ujian-ujian. Oke, jadi untuk warna putih itu menunjukkan periode terang. Dan yang abu-abu itu menunjukkan periode gelap. Terus ada juga nih yang menyertakan garis jamnya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tanaman hari pendek. Nah, karakteristik tanaman ini itu akan bisa berbunga jika periode terangnya lebih pendek dibandingkan dengan periode gelap. Artinya, periode gelapnya itu harus lebih panjang dari 12 jam secara kontinu. Nah, jika periode terangnya lebih panjang dari 12 jam, maka tanaman itu tidak akan berbunga sob. Sedangkan, untuk kasus yang sering muncul di soal, contohnya seperti ini. Jika periode terangnya lebih pendek dan periode gelapnya lebih panjang, namun saat periode gelapnya terganggu oleh cahaya, maka tanaman jenis ini atau tanaman jenis hari pendek ini itu tidak akan berbunga sob. Soalnya, ini disebabkan oleh gangguan cahaya yang bisa memberikan tanda bahwa seolah-olah periode gelapnya lebih pendek sob. Nah, semoga paham ya. Nah, untuk contoh tanaman hari pendek, itu ada tanaman strawberry dan juga ubi jalar. Sekarang tanaman hari panjang. Untuk karakteristiknya, tanaman ini akan bisa berbunga jika periode terangnya itu lebih panjang. Artinya, periode gelapnya itu harus lebih pendek dari 12 jam sob. Sedangkan, jika periode terangnya lebih pendek dari periode gelap, maka jenis tanaman hari panjang ini itu tidak akan berbunga. Terus,
Jika ada gangguan terang di periode gelapnya, tumbuhan jenis ini malahan akan bisa tumbuh bunga sob. Kenapa? Karena gangguan cahaya ini itu bisa memberikan tanda kepada tanaman kalau periode gelapnya seolah-olah menjadi pendek. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tanaman hari panjang itu cuma akan berbunga jika periode terangnya lebih panjang dan periode gelapnya kurang dari 12 jam. Untuk contoh tanamannya itu seperti lobak dan juga ada tanaman serelia. Oke, jenis terakhir, yaitu tanaman hari netral. Jadi tanaman ini tidak terpengaruhi oleh periode penyinaran sob. Jadi, mau gelapnya lebih lama ataupun terangnya lebih lama, tanaman ini tetap bisa berbunga. Jika kalau memang tanaman ini sudah cukup dewasa. Nah, contoh tanamannya adalah tanaman tomat dan juga jagung. Oke, jadi itu ya, faktor dari cahaya. Sekarang kita lanjut ke faktor berikutnya, yaitu gravitasi. Nah, gravitasi ini itu mempengaruhi geotropisme positif atau gerakan pertumbuhan itu akan menuju arah gravitasi bumi sob. Kenapa? Soalnya pada tudung akar itu terdapat yang namanya sensor gravitasi, yang dimana ini akan selalu mengarahkan akar supaya tumbuh ke bawah atau menuju gravitasi bumi sob. Selanjutnya parasit dan herbivora. Nah, kedua ini itu akan bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Contohnya itu adalah kutu daun ataupun virus. Nah, parasit seperti kutu daun itu bisa menghisap nutrisi tanaman. Dan efeknya tanaman menjadi kerdil atau kekurangan nutrisi. Dan juga akan membuat produksi buah menjadi turun. Nah, terus virus. Contohnya virus mosaik, yang dimana menyerang tanaman tembakau ya. Virus ini bisa membuat daun tembakau memiliki bercak kekuningan, sehingga proses fotosintesis itu tidak maksimal sob. Sedangkan untuk gangguan dari hewan herbivora itu jelas ya, karena hewan herbivora ini adalah hewan yang memakan tumbuhan seperti rusa contohnya. Mereka bisa memakan bagian pucuk. Nah, kalau pucuk yang dimakan, maka kuncup sampingnya itu menjadi banyak. Terus tanaman akan susah menjadi tinggi sob. Baik, faktor pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya adalah nutrisi. Secara umum, nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada makronutrien atau unsur makro yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, dan juga ada mikronutrien atau unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Kita bahas dari makronutrien. Makronutrien itu berfungsi untuk membangun biomolekul penyusun tumbuh-tumbuhan, membuat hormon, enzim, dan juga klorofil. Untuk contoh makronutrien itu ada nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nitrogen ini berperan penting untuk pembentukan klorofil. Makanya, jika tumbuhan kekurangan nitrogen, itu bisa membuat daunnya kuning sob, atau istilah lainnya klorosis. Dan ini juga bisa membuat tanaman menjadi kerdil. Terus fosfor. Fosfor ini penting untuk perkembangan. Soalnya, fosfor itu komponen ATP. Jadi, kalau kekurangan fosfor, tanaman itu akan bisa terlihat normal tubuhnya. Namun, pembentukan buah dan bijinya itu akan menjadi lambat sob. Nah, kalau kalium, ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan air. Jadi, kalau kurang, pohon itu bisa menjadi layu dan batangnya lemah. Oke, itu makronutrien ya. Kita lanjut ke mikronutrien. Mikronutrien ini itu merupakan komponen aktif dari enzim. Terus jenis dari mikronutrien ini itu ada banyak. Tetapi dua diantaranya yang paling penting. Itu ada mangan dan juga besi. Soalnya mangan dan besi ini dimanfaatkan untuk pembentukan klorofil sob. Nah, jika kekurangan dua unsur ini, maka daun pada tanaman itu akan menjadi klorosis. Nah, jadi seperti itu ya, faktor dari nutrisi. Berikutnya adalah faktor pH. pH yang dimaksud di sini adalah pH tanah sob. Jadi pH tanah itu dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi tanah. Kenapa? Soalnya masing-masing nutrisi itu mempunyai kisaran pH yang berbeda-beda untuk tersedia di dalam tanah. Dan kebanyakan nutrisi, baik yang unsurnya makro ataupun mikro, itu bisa diserap tanaman dalam kondisi pH tanah yang optimum, yaitu kisaran antara 5,5 sampai 7,5 sob. Contohnya nih kalium. Kalium ini optimumnya akan diserap oleh tanaman di pH 7.
Nah, jadi itu ya, faktor pengaruh dari pH. Faktor selanjutnya adalah air. Nah, air ini sangatlah penting ya, terutama pada proses imbibisi di tahap perkecambahan. Jadi, dengan berimbibisi atau menyerap air, maka masa dormansi biji atau masa istirahat biji itu akan patah, dan embrio akan aktif. Selain itu, air juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk detail fotosintesis itu kita akan bahas di materi anabolisme ya. Oke, air juga itu berfungsi untuk pelarut nutrisi sob. Jadi, itu akan memudahkan nutrisi diserap dan diangkut ke berbagai bagian dalam tumbuhan. Nah, berikutnya faktor eksternal yang ketujuh, itu ada kadar garam. Jadi, kadar garam ini itu mempengaruhi kemampuan tumbuhan dalam menyerap air. Dalam kondisi normal, air itu dapat diserap ke dalam sel-sel akar tanaman melalui proses osmosis. Tetapi, jika kadar garamnya itu tinggi atau terlalu tinggi, itu malah bisa membuat air dari akar menjadi keluar sob. Sehingga tanamannya jadi kekurangan air. Akibatnya pertumbuhan menjadi terganggu. Selanjutnya yang kedelapan adalah kelembapan. Kelembapan ini juga berhubungan dengan kadar air di udara dan juga tanah ya. Jadi tumbuhan itu ada yang bisa hidup di kelembapan yang tinggi, misalnya paku, dan ada juga tumbuhan yang bisa hidup optimal di kelembapan yang rendah, contohnya seperti lidah buaya. Selain itu, kelembapan itu mempengaruhi perkecambahan sob. Kelembapan yang tinggi di tanah itu akan mendorong biji itu bisa berkecambah lebih cepat. Faktor selanjutnya adalah suhu. Jadi, tumbuhan ini memiliki suhu optimum untuk tumbuh dengan baik. Soalnya nih, suhu ini mempengaruhi kerja enzim yang penting, yaitu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Misalnya enzim yang membantu proses fotosintesis dan respirasi. Nah, kalau suhu lingkungan itu terlalu rendah atau terlalu dingin, maka enzimnya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadinya, laju fotosintesis dan respirasinya menjadi menurun sob. Terus, jika suhunya terlalu tinggi, maka laju transpirasinya menjadi meningkat. Dan efeknya, tanaman itu menjadi kehilangan banyak air sob. Selain itu, suhu juga berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Nah, kalau suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, biji itu akan cenderung dorman atau tidak berkecambah. Oke, akhirnya kita masuk ke faktor terakhir. Faktor pengaruh pertumbuhan dan perkembangan yang terakhir adalah udara sob. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Udara. Udara ini utamanya mengacu pada kadar oksigen dan juga karbon dioksida ya. Jadi sama halnya makhluk hidup yang lainnya, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk reaksi pembentukan energi. Nah, caranya itu dengan lewat pemecahan glukosa dengan oksigen yang selanjutnya akan menghasilkan ATP atau energi sob. Sedangkan kalau karbon dioksida ini diperlukan sebagai bahan dasar fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis, dengan bantuan dari cahaya matahari dan juga klorofil, karbon dioksida dan air itu akan diubah menjadi bahan makanan berupa gula. Dan hasil sampingnya itu berupa oksigen ya. Nah, jadi kalau ketersediaan karbon dioksida dan oksigennya mencukupi, pertumbuhan dan perkembangan itu akan bagus untuk tumbuhan. Soalnya, energi dan bahan makanannya itu tersedia dengan baik. Nah, jadi seperti itu ya, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Tak lupa juga tolong bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Bantuan dari sobat biota semua akan sangat berharga bagi kami. Jadi mohon bantuannya, terima kasih, dan see you next video sob.